Saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita selalu panjang umur, sehat lahir batin, mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di saat Allah menciptakan akal, Allah berkata, "Ya aklu, man anta wa man ana." Akal menjawab, "Anta Rabbi wa ana abduka." Engkau Tuhan saya adalah hamba engkau. Inilah contoh makhluk yang baik. Selanjutnya Allah ciptakan nafsu, maka Allah bertanya, "Ya nafsu, man anta wa man ana." Maka nafsu menjawab, "Ana, anta." Yang bahasa kasarnya ialah luh, gua. Di sini telah kita ketahui para pemirsa bahwa nafsu di sini adalah sombong, takabur, dan nafsu memang punya karakter jelek, buruk, bahkan jahat, serta nafsu itu adalah musuhnya Allah dan musuh seluruh hamba Allah. Pada suatu ketika Allah memberikan hukuman yang berat sebagai efek jera, maka ia dilemparkan di lautan api, direndam dengan waktu yang sangat lama, direndam, kemudian diangkat, kemudian Allah kembali bertanya, "Ya nafsu, man anta wa man ana." Maka nafsu tidak ada kapok-kapoknya kembali menjawab sebagaimana jawaban yang pertama, ialah luh, gua. Dengan demikian, para pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama, kita sudah mengetahui, memahami dengan betapa buruknya, jeleknya, jahatnya nafsu yang punya misi akan menjerumuskan kepada seluruh hamba Allah, tentu menjerumuskan ke dalam neraka bersama dirinya. Karenanya jadikanlah nafsu itu sebagai musuh kita. Jangan kita jadikan sebagai teman kita. Jangan dijadikan sebagai tuntunan kita. Barang siapa yang semasa hidupnya mengikuti nafsu, maka selama itu pula hidupnya akan rusak, akan hancur, akan berantakan, akan celaka bersama nafsu sampai masuk neraka dengannya. Kita lihat, wahai saudara-saudaraku, ada di antara saudara kita yang dengan hidupnya mengikuti nafsu, ada yang masuk penjara karena membunuh. Berapa tahun di penjara, setelah keluar kembali lagi dia berbuat membunuh. Masuk penjara yang karena korupsi, berapa tahun dia masuk penjara untuk efek jera, setelah keluar ia korupsi lagi. Ada yang minum minuman, obat-obatan terlarang, di penjara beberapa tahun, setelah keluar dia angot lagi. Dia telah membunuh, masuk penjara, setelah keluar membunuh lagi, angot lagi, yang karena mereka tetap mengikuti nafsu. Begitulah jahatnya dan ngerinya hidup yang selalu mengikuti nafsu. Berbeda dengan kita yang ketika nafsu kita jadikan sebagai musuh, yang artinya kita harus melawan untuk menyelamatkan diri kita agar kita tidak terjerumus bersama nafsu di neraka. Lalu bagaimanakah untuk melawan nafsu agar kita selamat? Maka datanglah syariat Islam yang memfasilitasi untuk menyelamatkan diri kita semuanya, yakni disyariatkannya ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
Ibadah puasa di bulan suci Ramadan itulah bagian di antara syariat yang mempunyai hikmah untuk melemahkan nafsu, untuk mengalahkan nafsu, untuk mengendalikan nafsu. Karena di balik berpuasa di sana mengosongkan perut. Karena kuatnya nafsu itu terletak ada pada kita banyak makan dan banyak minum. Apabila kita mengurangi makan dan mengurangi minum, di sana nafsu akan lemah. Diterangkan dalam satu kitab, fa inna taqwas syahwati bil akli wasyurbi. Sesungguhnya nafsu itu akan kuat untuk menjerumuskan kita. Itu karena banyak makan dan banyak minum. Mafhumu khalafahnya, barang siapa yang telah mengosongkan perut, yakni berpuasa sebagaimana puasa yang kita lakukan sekarang, maka dengan sendirinya nafsu akan kocar kacir, nafsu akan lemah, nafsu akan dikendalikan, serta nafsu tidak ada celah ruang untuk menjerumuskan kepada kita. Karenanya, wahai saudaraku, mari kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan taufik serta hidayah, serta Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kita untuk dapat menjaga khususnya puasa di bulan suci Ramadan. Tentu puasa dilakukan dengan yang sebaik-baiknya, sehingga puasa yang kita lakukan betul-betul dapat mengalahkan, mengendalikan kepada nafsu. Allah Ta'ala berfirman, inna nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintah kepada sesuatu yang jelek, yang salah, yang jahat. Selama itu pula kita tidak ikut nafsu, maka kita akan celaka, terjerumus bersama-sama masuk neraka dengan nafsu. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga bermanfaat bagi pribadi, keluarga, para pemirsa sekalian. Amin amin ya rabbal alamin.